Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 akan membahas ataupun mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hakikat dan teori-teori kebenaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amri Ramadan S, NIM 1806734 dari jurusan Teknik Mesin, Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Dan adapun untuk pembahasan dari kelompok kami pada hari ini ialah yang pertama, apa hakikat dan sumber pengetahuan, dan yang kedua ialah bagaimana kebenaran dalam pandangan filsafat diterima. Yang mana untuk pembahasan terkait hari ini akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Jadi saya silakan kepada teman sekelompok saya untuk melanjutkan. Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang hakikat filsafat, yaitu jenis pengetahuan sebagaimana dikutip oleh Amsal Bakhtiar. Jenis pengetahuan ada 4, yaitu pertama pengetahuan biasa, pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan sebagai common sense dan sering diartikan sebagai good sense, karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Common sense diperoleh dari pengalaman sehari-hari. Pengetahuan ini disebut dengan pengetahuan prailmiah dan nililmiah. Kedua, pengetahuan ilmu atau sains adalah pengetahuan yang diperoleh lewat penggunaan metode-metode ilmiah yang lebih menjamin kepastiannya dan kebenarannya. Ilmu pada hakikatnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, pengetahuan filsafat diperoleh lewat pemikiran rasional yang didasarkan pada pemahaman, spekulasi, penilaian kritis, dan penafsiran. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Filsafat biasanya memberikan pengetahuan yang reflektif dan kritis, sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup menjadi longgar kembali. Kemudian yang keempat, pengetahuan agama. Pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuannya yaitu ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan, yang sering disebut dengan hubungan secara vertikal atau hablum minallah, dan cara berhubungan dengan sesama manusia, yang biasa disebut hablum minannas. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori kebenaran. Yang pertama yaitu teori korespondensi. Teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Yang kedua ada teori koherensi. Teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Yang ketiga ada teori pragmatisme. Teori kebenaran pragmatis adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal atau sosial. Keempat ada teori performatif. Teori klasik bahwa benar dan salah adalah ungkapan yang hanya menyatakan sesuatu. Terakhir ada agama sebagai teori kebenaran. Agama dengan kriterianya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam manusia maupun tentang Tuhan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang sumber-sumber pengetahuan, di mana sumber-sumber pengetahuan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu rasionalisme, di mana menurut kaum rasionalisme, sumber pengetahuan manusia didasarkan pada ide atau ide bawaan yang dibawa oleh manusia sejak ia lahir. Ide bawaan tersebut menurut Descartes sebagai atas 3 kategori. Yang pertama yaitu Promethean atau pemikiran bahwa secara awal manusia membawa ide bawaan yang sadar bahwa dirinya adalah makhluk yang berpikir. Dan yang kedua yaitu Allah atau Deus. Manusia secara awal memiliki ide tentang suatu wujud yang sempurna dan wujud
yang sempurna itu tak lain adalah Tuhan. Dan yang ketiga, ekstensia atau keluasan, di mana ide bawaan manusia, materi yang memiliki keluasan dalam ruang. Dan yang kedua yaitu empirisme, di mana empirisme ini berasal dari bahasa Yunani yaitu empirikos, artinya pengalaman. Di mana menurut aliran ini manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya, yang artinya pengalaman. Dalam filsafat biasanya dipertentangkan dengan rasionalisme. Berbeda dengan rasionalisme, menjadikan akal manusia sebagai sumber dan penjamin kepastian suatu kebenaran pengetahuan manusia. Empirisme lebih memandang hanya pengalaman in the rawaliyah atau al-tajribah sebagai satu-satunya sumber kebenaran dan kepastian pengetahuan manusia. Baiklah, yang ketiga yaitu kritisisme, di mana ketika terjadi pertarungan filsafat antara aliran rasionalisme dan empirisme mengenai dasar pengetahuan manusia, di mana Immanuel Kant, seorang filosof Jerman, kemudian mencoba melakukan upaya penyelesaian perbedaan tajam antara kedua aliran tersebut, di mana pada mulanya Kant mengikuti aliran rasionalisme yang kemudian dia tersadar setelah membaca buku David Hume. Tetapi kemudian ia tetap berpendapat bahwa empirisme tidak bisa ia terima begitu saja karena akan membawa keraguan pada akal. Kant tetap mengakui bahwa akal dapat mencapai kebenaran, tentu ia kemudian menetapkan syarat-syarat dalam mencapai kebenaran akal tersebut. Itulah sebab aliran filsafatnya sering disebut dengan filsafat kritisisme. Dan yang terakhir, yang keempat itu intuisisme, di mana intuisisme ini merupakan hasil pemikiran epistemologi filsafat barat yang dipelopori oleh Henry Bergson, di mana menurut Bergson intuisi adalah hasil evolusi pemahaman yang tertinggi. Lebih lanjut, Bergson menyatakan bahwa indera dan akal manusia sama-sama terbatas dalam memahami realitas secara keseluruhan. Mungkin itu pemahaman dari yang dapat saya teruskan. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Kurniawan, NIM 1808611. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi sumber-sumber pengetahuan, yaitu kritisisme. Immanuel Kant tetap mengakui bahwa akal dapat mencapai kebenaran. Untuk itu, ia kemudian menetapkan syarat-syarat dalam pencapaian kebenaran akal. Itulah sebabnya aliran filsafatnya sering disebut dengan filsafat kritisisme. Yang selanjutnya, intuisisme. Menurut Bergson, intuisi adalah hasil evolusi pemahaman yang tertinggi bahwa indera dan akal manusia sama-sama terbatas dalam memahami realitas secara keseluruhan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi ini. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.